dalam lingkup pengadaan barang dan jasa itu kan ada banyak banyak entitas ya. Yang pertama adalah PA atau KPA, yang kedua PPKOM ya. Ada lagi namanya PPK, ada lagi namanya panitia penerima barang dan jasa. Apakah potensi nama-nama tersebut terlibat? Yang jelas ada rumus di dalam masalah uang negara yang dikorup ini adalah follow the money, follow the crime. Follow the money, follow the crime. Begitulah frasa sindiran yang dipilih Dr. Wahyu Priyojatmiko, Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Perburuan Indonesia, atau LKHPI, menyoroti pengungkapan kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk yang menetapkan Sujono X PLT Kadiskominfo sebagai tersangka. Follow the money, follow the crime, merupakan investigasi yang melacak aliran dana untuk mengungkap kejahatan yang melibatkan pengalihan dana untuk keuntungan pribadi, dan kejahatan ini seringkali menggunakan jaringan yang rumit. Akankah Kejaksaan Negeri Nganjuk berhasil mengungkap jaringan rumit penerima aliran dana dugaan korupsi proyek pengadaan fiber optik di Dinas Kominfo Pemkab Nganjuk di tahun anggaran 2024 dan menetapkan tersangka baru lainnya? Ataukah hanya berhenti pada XPLT Kadiskominfo Sujono saja? Mengingat di dalam proyek pengadaan menurut Dr. Wahyu Priyojatmiko tidak hanya pejabat penatausahaan keuangan atau PPKU dan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Namun di atasnya ada PA, atau pengguna anggaran, dan atau KPA, kuasa pengguna anggaran. Di bawahnya lagi terdapat panitia penerima hasil pekerjaan atau PPHP. Secara yuridis teoritis itu korupsi bisa dilakukan oleh seorang, tapi dalam prakteknya korupsi itu pasti melibatkan banyak pihak. Sejauh ini seharusnya kasus tersebut tidak satu tersangka, Pak. Lebih dari itu berarti? Wah, kalau itu kewenangannya penyidik ya, yang tahu adalah penyidik. Jadi saya yang mengatakan bahwa fenomena yang umum korupsi selalu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Namun secara teoritis yuridis itu bisa dilakukan satu orang. Dalam kasus pengadaan seperti ini siapa saja, Pak, yang seharusnya bisa mengetahui kasus tersebut, Pak? Nah, di dalam lingkup pengadaan barang dan jasa itu kan ada banyak banyak entitas ya. Yang pertama adalah PA atau KPA, yang kedua PPKOM ya. Ada lagi namanya PPK, ada lagi namanya panitia penerima barang dan jasa, itu kan ada. Adakah potensi nama-nama tersebut terlibat dalam hal ini, Pak? Ya, itu tentunya itu adalah wewenang penyidik untuk mengetahui itu semua. Yang jelas ada rumus di dalam masalah uang negara yang dikorup ini adalah follow the money, follow the crime. Sekali lagi ya, follow the money, follow the crime. Ikuti aliran uangnya dan ikuti pula kejahatan. Disebutkan kejaksaan ada 840 juta. Adakah ini dinikmati oleh beberapa orang selain tersangka itu? Wah, itu kembali kepada penyidikan ya. Nanti insya Allah saya yakin Kejaksaan Nganjuk akan profesional, akan bersungguh-sungguh, dan saya apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Nganjuk ini untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Berarti kalau pakai teori follow the money, follow the crime itu akan diketahui beberapa pelaku lain nanti? Ya nanti lihat di hasil penyidikannya ya. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan. Pak, Kejaksaan menyebut ini adalah pemerasan, Pak. Saya kok ada sedikit keraguan. Kenapa ini dilakukan pemerasan, Pak, tidak suap menyuap? Pemerasan dimungkinkan dalam ranah korupsi, yaitu mengacu pada pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor, yaitu apabila adanya ASN yang melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu. Diatur itu. Bapak, kalau melihat dari nilai korupsi 840 juta, mungkinkah tersangka Sujono ini menikmati sendiri ya, Pak? Wah, saya tidak tahu ya. Ya, tidak. Angkanya memang sangat besar sekali. Jadi untuk satu orang terlalu besar itu, Pak ya? Ya, mungkin
mungkin iya ya, kalau itu anggap besar di Nganjuk cukup besar, itu anggap besar sekali itu untuk gratifikasi. Artinya dimungkinkan akan ada pihak-pihak ataupun tersangka-tersangka yang lain yang seharusnya ikut menikmati uang tersebut. Saya yakin Kejari Nganjuk akan profesional dan akan berani mengungkap bila memang hal itu ada. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.